Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Putri Ramawati dari Prodi Akuntansi NPM 234120057. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan, aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasifa perusahaan tersebut. Persamaan dasar akuntansi memberikan landasan bagi pemahaman sistem akuntansi perusahaan. Persamaan akuntansi ini mencatat transaksi bisnis secara logis dan teratur dan dapat memperlihatkan pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas. Persamaan akuntansi sendiri memiliki 3 elemen, yaitu aset atau aktiva, liabilitas atau hutang, ekuitas atau modal. Aset atau aktiva ini merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Sedangkan liabilitas atau hutang adalah hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa di masa lalu. Ekuitas atau modal adalah hak pemilik yang merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Selanjutnya, transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis atau business transaction adalah aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Semua transaksi bisnis dapat dinyatakan sebagai perubahan elemen dalam persamaan akuntansi. Berikut adalah contoh transaksi dan pencatatannya dalam persamaan akuntansi. Sebagai contoh, menggunakan perusahaan perseorangan yang dikelola oleh Linda Taylor. Oke, yang pertama ada transaksi A, yaitu penyetoran modal oleh pemilik. Bu Linda menyetorkan uang tunai sebesar modal awal Linda Taylor sebesar 8 juta. Pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 8 juta. Pada sisi lain, modal bertambah dengan jumlah yang sama. Transaksi B adalah perolehan pinjaman. Linda Taylor meminjam uang kepada bank sebesar 10 juta. Pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 10 juta sehingga menjadi 18 juta. Pada sisi lain, muncul utang sebesar 10 juta. Transaksi C adalah pembelian mesin jahit. Dikeluarkan uang untuk pembelian mesin jahit sebesar 14.800.000. Transaksi ini menyebabkan aset di satu sisi bertambah berupa mesin jahit 14.800.000 dan aset di sisi lain yaitu kas berkurang 14.800.000. Perubahan komposisi aset tidak mengubah jumlah aset, dalam hal ini tetap sebesar 18 juta. Transaksi D merupakan pembelian perlengkapan. Selama 1 bulan, Linda Taylor membeli dari berbagai tempat. Minyak seharga 1.500.000, pembelian ini dibayar tunai sebesar 1 juta dan sisanya secara kredit. Transaksi ini menyebabkan aset yaitu kas berkurang 1 juta dan perlengkapan bertambah 1.500.000. Di sisi lain, liabilitas yaitu utang usaha bertambah 500.000. Transaksi E merupakan pembayaran hutang. Selama 1 bulan itu, utang yang dibayar adalah sebesar 60.000. Akibat dari transaksi ini adalah berkurangnya aset. Dalam hal ini, kas dan berkurangnya liabilitas yaitu utang usaha. Pengaruhnya dalam persamaan akuntansi seperti terlihat di bawah ini. Transaksi F merupakan penerimaan pendapatan. Selama bulan pertama kegiatannya, Linda Taylor memperoleh pendapatan jas menjahit sebesar 1.600.000, diterima tunai 1 juta, dan sisanya secara kredit. Pengaruh transaksi ini terhadap aset adalah bertambahnya kas sebesar 1 juta dan bertambah piutang usaha 600.000. Sementara itu, di sisi ekuitas, modal pemilik bertambah 1.600.000. Pendapatan dianggap sebagai penambahan atas modal, sedangkan beban diperlukan sebagai pengurangan atas pendapatan. Dengan demikian akan mengurangi modal. Transaksi G merupakan pembayaran beban. Beban yang dibayarkan selama bulan tersebut adalah gaji karyawan 350, listrik 100, serba-serbi 50.000, total beban adalah 500.000. Pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi adalah berkurangnya kas dan modal. Transaksi H merupakan pengakuan beban. Pada akhir bulan, nilai perlengkapan yang masih tersisa sebesar 1.400.000, ini berarti sejumlah 100.000, atau 1.500.000 dikurang 1.400.000 telah dipakai dalam kegiatan perusahaan. Pemakaian perlengkapan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu dari transaksi intern. Walaupun
tidak berhubungan dengan pihak luar. Kejadian ini perlu dicatat karena pelengkapan yang habis dipakai merupakan aset yang dikorbankan bersama jasa lainnya yang diserahkan kepada pelanggan. Dengan kata lain, merupakan biaya yang berhubungan secara langsung dengan pendapatan. Oleh karena itu, harus diakui sebagai beban. Pengaruhnya terhadap persamaan adalah pengurangan aset, yaitu perlengkapan dan pengurangan modal masing-masing sebesar 100.000. Transaksi I adalah pengembalian utang. Bu Linda mengangsur pinjaman kepada bank sebesar 300.000. Pengaruh transaksi ini akan mengurangi aset yaitu kas dan liabilitas yaitu utang bank dengan jumlah yang sama. Transaksi J merupakan pengambilan pribadi. Pada akhir bulan, Bu Linda mengambil uang sebesar 200.000 dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Pengaruh transaksi ini akan mengurangi aset, yaitu kas dan ekuitas, yaitu modal dengan jumlah yang sama. Pengambilan ini bukan merupakan beban perusahaan dan tidak boleh dimasukkan pada waktu menetapkan laba bersih. Catatan-catatan yang dibuat Linda Taylor tersebut diikhtisarkan dalam bentuk tabel persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi ditandai dengan huruf dan saldo tiap-tiap pos diperlihatkan segera setelah terjadi transaksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan persamaan dasar akuntansi adalah pengaruh setiap transaksi dapat dinyatakan dalam penambahan dan atau pengurangan dua atau lebih pos dalam persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi harus selalu seimbang. Penyusunan persamaan dasar akuntansi berdasarkan catatan transaksi penjahit Linda Taylor adalah sebagai berikut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.